Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah hari ini kalian sehat semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesemangatan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Baiklah, materi pada pertemuan kali ini mengenai surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang surat lamaran pekerjaan, apakah teman-teman sekalian pernah mendengar ataukah teman-teman sekalian pernah membuat tentang surat lamaran pekerjaan? Jika belum, marilah kita simak pembahasan tentang materi surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, apakah teman-teman sekalian tahu atau mengerti tentang pengertian surat lamaran pekerjaan? Baiklah, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisikan permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau instansi tertentu. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisikan identitas diri, jasa yang diberikan, pendidikan, keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini juga sering disebut kualifikasi pelamar. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, keahlian, dan serta kualifikasi. Dan di sini pula ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Apakah teman-teman sekalian tahu ada berapa jenis-jenis pekerjaan dan apa saja? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama ya. Di sini ada dua jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau CV. Riwayat hidup itu seperti identitas diri kita, keahlian, tentang pengalaman kerja kita, dan potensi kita, apakah kita bisa kerja secara profesional bersama tim. Baik, yang kedua ada surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Baiklah teman-teman, kalian pula harus tahu dan memahami tentang sistematika dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Baiklah, yang pertama di sini menuliskan tempat dan tanggal surat pembuatan. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal tersebut dibuat. Biasanya tanggal dan tempat dibuat surat lamaran pekerjaan itu terdapat di atas pojok kanan. Langkah yang kedua adalah hal dan lampiran. Memberikan beberapa banyak lampiran yang disertai, misalnya lamaran dilengkapi dengan identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak 4 lembar atau lebih yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah alamat surat yang akan dituju. Di sini tuliskan alamat ke mana surat yang akan dituju. Berikut ada hal yang harus dicermati saat menulis alamat surat dalam lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran kerja termasuk surat dinas atau surat resmi, yang artinya kita tidak menyurati seseorang saja, oleh karena itu surat lamaran kerja yang benar tidak akan menggunakan kepada. Yang kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 garis baris untuk mempersingkat isi surat.
Hal yang ketiga, jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Karena apa? Jika suatu saat perusahaan tersebut ingin menghubungi Anda, perusahaan tersebut tidak bingung harus kemana perusahaan tersebut menghubungi Anda atau mencari Anda. Yang kelima adalah alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu, jangan menggunakan titik di samping masing-masing akhir baris. Contoh, yang terhormat pimpinan PT Suka-Suka, Jalan Mangkubumi nomor 12, Yogyakarta. Yang keempat adalah salam hormat dan pembuka. Salam hormat dan pembuka merupakan salam atau ucapan hormat yang biasanya dimulai ungkapan dengan hormat saya untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Contoh dari salam hormat dalam pembukaan, misalnya dengan hormat berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan kepada Bapak atau Ibu pimpinan untuk mendapatkan bagian accounts eksekutif di PT Suka-Suka Maju ini. Yang kelima ada isi. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, hal-hal tersebut berisikan identitas diri kita. Biasanya terdapat isi berisikan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan ditambah hal lain sesuai dengan keperluan. Apakah di bagian ini kalian tahu bagaimana cara mengisikan identitas? Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari mengisikan identitas. Yang pertama adalah nama. Misal nama saya Julian Jilan Setiadi. Tempat tanggal lahir 01 Juli 2002. Bertempatkan lahir di Jawa Tengah, Kebumen. Pendidikan terakhir S1, pendidikan bahasa Indonesia misalkan, dan alamat rumah Jalan Masjid Nurul Iman RT 02 RW 01 Pringsewu, Bandar Lampung. Maksud dan tujuan kalian ingin melamar pekerjaan tersebut apa? Berisikan keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. Yang selanjutnya adalah menyatakan lampiran. Melampirkan lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan melalui ijazah seperti ijazah, kartu tanda penduduk atau KTP, hingga pas foto kalian, dan sebagainya. Biasanya jika kita dimintaikan lampiran tersebut, perusahaan akan mematok harus berapa lembar kita mengumpulkan lampiran tersebut, biasanya ya 3 lah. Yang keenam adalah penutup. Buatlah sebuah penutup yang manis dalam surat lamaran kerjamu. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Saya akan memberikan contoh dari hal yang yaitu adalah penutup. Contohnya adalah, demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat. Saya harap saya diberikan kesempatan mengikuti seleksi wawancara agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ketujuh adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap kalian. Biasanya tanda tangan dan nama lengkap kalian terletak di bawah pojok surat. Contoh, hormat saya, tanda tangan kalian, nama lengkap kalian. Tak lupa pula di sini kalian harus menyertai kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yaitu
Jaga agar tulisan kalian tetap bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah-kaidah ejaan bahasa Indonesia. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, atau informatif, dan tetap tepat sasaran. Dan jangan lupa juga menggunakan kata-kata yang sopan agar surat kalian diterima oleh admin perusahaan tersebut. Baiklah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Jika kalian masih belum paham atau ada yang dibingungkan, kalian boleh dipertanyakan. Jika kalian semua sudah jelas, baiklah, di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Buatlah surat lamaran pekerjaan resmi. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.